Apakah setiap surat di dalam Al-Quran ada khodamnya? Apakah setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada khodamnya? Apakah setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran juga apakah ada khodamnya? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua berada di dalam kasih sayang Tuhan. Bahwa kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan sekarang ini, untuk obrolan sekarang ini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ke-1, saya mempelajari ilmu gaib, mempelajari ilmu metafisika dengan jalan berpuasa, dengan jalan mewiridkan atau membaca sebuah rapalan, sebuah kalimat, sebuah ayat. Apakah itu berkaitan dengan khodam atau tidak? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan dan persamaannya antara energi ilahi dengan khodam? Pertanyaan yang ketiga, apakah di dalam Al-Quran, apakah setiap surat di dalam Al-Quran ada khodamnya? Apakah setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada khodamnya? Apakah setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran juga apakah ada khodamnya? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung saja lihat pertanyaan yang ke-1. Saya mempelajari ilmu gaib, ilmu metafisika dengan jalan berpuasa, dengan jalan mewiridkan atau membaca sebuah rapalan, sebuah kalimat, sebuah ayat. Apakah di dalamnya berkaitan dengan energi khodam? Sesungguhnya ini pertanyaan ini ada sedikit kekurangannya, yaitu tidak disertakan rapalannya seperti apa, tidak disertakan ayatnya seperti apa. Jadi kalau misalkan disertakan rapalannya atau ayatnya, nanti saya bisa melihat ada kekuatan apa di balik itu. Namun secara umum, apabila kita mempelajari ilmu gaib, ilmu metafisika, dengan jalan memuasakan sebuah rapalan, sebuah kalimat, ya, dan diwiridkan dalam jumlah tertentu. Secara umum itu biasanya memang berkaitan dengan kekuatan khodam di dalamnya. Jadi khodam itu artinya yang membantu. Itu kan bahasa Arab khodam itu. Jadi artinya yang membantu. Jadi ada kekuatan yang masuk ke tubuh kita, kemudian dia nanti bisa digunakan membantu kita. Yang membawa ilmu itu, yang membawa kekuatan itu. Nah itu tadi karena di sini pertanyaannya sedikit kurang lengkap, rapalannya seperti apa, ayatnya seperti apa. Jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas ada apa kekuatan di balik rapalan itu atau ayat itu. Tapi seperti itu secara umum kita belajar ilmu gaib itu dengan cara menzikirkan sebuah rapalan atau ayat dalam jumlah tertentu yang telah ditentukan. Memang biasanya di dalamnya berkekuatan khodam. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan dan persamaannya antara energi ilahi dan khodam? Untuk melihat persamaan, untuk melihat perbedaan dan persamaan antara energi ilahi dengan khodam, kita harus jelaskan dulu satu persatu. Yang ke-1 kita lihat energi ilahi. Energi ilahi itu disebut juga dengan energi murni. Kenapa disebut energi ilahi? Jadi energi murni artinya siapa saja yang mempelajari energi murni. Energi murni itu adalah ruh kita sendiri, ya, dipelajari, dibangkitkan, dihidupkan, dikembangkan di situ. Kenapa disebut energi ilahi?
Nanti di dalam prakteknya adalah berkaitan dengan ilahiyah, atau dengan kata lain berkaitan dengan ketuhanan. Jadi ilahiyah atau ketuhanan itu adalah mencakup 4 hal yang mendasar ya di dalam keilmuan. Ada zat Tuhan, ada sifat Tuhan, ada af'al Tuhan atau perbuatan Tuhan. Ada juga ilmu Tuhan. Nah, itu 4 hal yang paling mendasar di dalam keilmuan. Itu yang disebut dengan ilahiyah atau ketuhanan tadi. Nah, jadi di dalam prakteknya nanti siapa saja yang mempelajari, yang membangkitkan energi murni, energi ilahi, nah berarti menunggal, bersatu, berserikat dengan Tuhan. Nah, itu wujudnya tadi dengan zat Tuhan, dengan sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan dan ilmu Tuhan. Nah, itulah karena demikian, karena itu disebut dengan energi ilahi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, energi hodam. Energi hodam itu berarti kita mendatangkan kekuatan ya dari luar tubuh kita ke dalam tubuh kita. Jadi hodam itu adalah yang membantu atau pembantu. Jadi yang disebut dengan energi hodam itu adalah dari golongan jin atau bangsa jin. Jadi dimasukkan, dipelajari, dibangkitkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, memang itu nanti bisa membantu di dalam urusan manusia. Nah, bisa dimasukkan, dibangkitkan, dihidupkan di dalam tubuh kita. Itu tadi bisa dengan cara berpuasa, ditambah mewiridkan sebuah rapalan, sebuah ayat-ayat. Nah, bisa juga kekuatan jin atau hodam itu dimasukkan ke tubuh kita. Misalkan bisa juga dengan diisikan atau dimasukkan oleh seorang guru melalui media-media tertentu, misalkan media raja, atau bisa juga minuman atau makanan tertentu. Ya, bisa juga seperti itu. Dan bisa juga kekuatan jin dimasukkan ke tubuh kita misalkan lewat susuk. Nah, itu bisa juga. Nah, bisa juga jin itu dimasukkan ke tubuh kita, masuk ke tubuh kita dari pusaka-pusaka, jimat-jimat yang kita bawa. Nah, itu nanti energinya itu bisa dimasukkan ke tubuh kita. Nah, selanjutnya kekuatan jin itu bisa masuk ke tubuh kita misalkan dari keturunan, bisa juga. Misal ada orang-orang tua kita punya ilmu gaib, ilmu metafisika. Nah, itu nanti hodamnya itu, kekuatannya itu, energinya itu suatu saat bisa masuk ke tubuh anak keturunannya itu nanti. Nah, jadi seperti itu gambaran singkatnya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara energi ilahi dengan hodam, kalau energi ilahi itu adalah energi murni yang ada pada tubuh kita, yang kita pelajari, kita bangkitkan, nah kita kembangkan. Kalau energi hodam itu, nah berarti kita mengundang dari luar tubuh kita atau memasukkan dan menghidupkannya di tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi yang kita undang, yang kita masukkan adalah jin, ya. Jadi hodam itu adalah dari golongan jin. Itu perbedaan yang ke satu. Perbedaan yang kedua, nah di dalam prakteknya, kalau energi ilahi itu, nah kita berarti berserikat, bersatu manunggal. Nah, dengan Tuhan, yaitu tadi dengan zat Tuhan, dengan sifat dan perbuatan Tuhan, dengan ilmu Tuhan. Kalau hodam, kekuatan hodam, nah berarti kita bersatu manunggal, berserikat dengan hodam itu atau dengan jin tersebut. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, dilihat daripada efek atau akibat ya yang ditimbulkan. Kalau energi murni, ya kita mempelajari, menghidupkan dan memanfaatkan menggunakan energi murni, itu tidak akan ada efek samping yang tidak baik terhadap kita. Nah, akan berbeda dengan dengan energi hodam apabila kita mempelajari
memasukkan ya, membangkitkan energi hodam pada tubuh kita dan menggunakannya untuk keperluan apa saja, nanti itu akan ada efek yang kurang baik. Tapi tidak semua seperti itu. Nanti ada kemungkinan efek yang kurang baik kepada tubuh kita, kepada tentang kita lah. Jadi besar kecilnya efek tidak baiknya itu nanti tergantung besar kecilnya kekuatan hodam tersebut. Nah, analoginya begini perumpamaannya. Kita misalkan membawa rusa dari hutan ke rumah kita, kampung kita. Nah, risikonya seperti apa? Paling kita harus menyediakan makanan, rumput, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga membawa harimau dari hutan ke kampung kita. Nah, risikonya juga akan lebih besar tentunya. Kita menyediakan makanan yang juga bukan rumput lagi, bisa berupa nanti daging atau dengan sejenis dengan itu. Dan risiko bahayanya juga akan berbeda. Seperti begitu juga dengan hodam, dengan jin, risikonya itu berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat besar kecilnya hodam itu, kekuatan hodam itu. Nah, itu perbedaan yang ketiga ya, kalau energi ilahi itu kita bangkitkan, kita gunakan, tidak ada efek samping. Nah, kalau energi hodam kita undang ke tubuh kita hidupkan dan kita gunakan, nanti ada efek yang kurang baik seperti yang dicontohkan tadi. Karena lama-lama dia bertempat tinggal di tubuh kita, nanti aliran darah itu bisa tersumbat. Karena terlalu lama tersumbat aliran darah nanti, bisa saja nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik kepada kesehatan kita. Bisa juga ditambah dengan emosi, biasanya agak meningkat. Biasanya seperti itu. Dan banyak efek-efek yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini contoh kecil saja. Selanjutnya, apa perbedaannya? Apa persamaannya antara energi ilahi dengan energi hodam? Nah, persamaannya di mana? Persamaannya adalah yang ke satu, sama-sama dari Tuhan, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Baik itu energi ilahi maupun hodam, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Ruh kita dan jin itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Itu persamaan yang ke satu. Persamaan yang kedua, sama-sama akan kembali kepada Tuhan. Persamaan yang ketiga, sama-sama ada daya gunanya, maksudnya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Energi ilahi dan hodam itu bisa digunakan untuk keperluan kehidupan kita. Misalkan untuk pengobatan, misalkan untuk pagar diri, untuk tenaga batin, untuk mata batin, untuk terawangan misalkan. Bisa juga untuk kewibawaan, penglarisan, pagar tempat, misalkan juga untuk membersihkan tempat-tempat angker dan yang lain-lainnya. Nah, itu seperti itu persamaannya. Nah, kurang lebih. Kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apakah setiap surat di dalam Al-Quran itu ada hodamnya? Apakah setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada hodamnya? Apakah setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada hodamnya? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan memang betul di dalam Al-Quran itu setiap surat di dalam Al-Quran itu ada hodamnya. Saya ambil contoh di sini, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu di dalam Al-Quran itu ada hodamnya. Saya sebutkan contohnya di sini, hodam surat Al-Ikhlas untuk membuka mata batin. Jadi nama hodamnya adalah Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Rahim. Itu saya kasih bocoran ya. Nama hodam surat Al-Ikhlas untuk membuka mata batin. Kemudian saya kasih contoh ayat. Karena tadi ditanyakan apakah setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada hodamnya.
Itu juga sama, jadi setiap ayat di dalam Al-Quran ada hodamnya. Misalkan ayat kursi, ya, itu ayat kursi itu ada juga hodamnya, itu namanya sekondial. Kemudian juga setiap huruf di dalam Al-Quran juga ada hodamnya. Nah, ini kita ambil contoh salah satu huruf misalkan ya. Huruf dal misalkan. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada hodamnya. Ada paling tidak itu paling sedikit itu 4, 3 atau 4 dan lebih. Jadi satu rajanya dan yang lain itu bawahannya. Nah, ambil satu contoh misalkan huruf dal yang di dalam Al-Quran itu. Itu ada kurang lebih ada 5 di situ hodam. Satu rajanya dan yang lain bawahannya. Nah, nama rajanya itu adalah Sakam Hayail, saya kasih bocoran. Nah, seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu setiap surat, setiap ayat, dan setiap huruf, nah itu ada hodamnya. Jadi walaupun itu ayat-ayat seperti Al-Quran, tapi tetap di dalamnya ada jinnya, ada hodamnya. Jadi berapa banyak dapat kita bayangkan. Satu huruf saja bisa 3, 4, 5, bahkan lebih. Nah, coba kita jumlahkan, kita kalikan. Jadi demikianlah saudara sekalian dimanapun berada, penjelasan daripada pertanyaan-pertanyaan tadi. Apabila di sini apa yang saya utarakan, yang saya jelaskan itu tadi ada kekeliruan, ada kekurangan, nah silakan nanti dilengkapi saja oleh masing-masing, karena saya di sini hanya menjelaskan ringkasnya saja, singkatnya saja. Apabila ada salah kata, nah itu semua mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya dan kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semua.